Halo semua, perkenalkan nama saya Mutiara Azahra NPM 103230001. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi akan menjelaskan materi mengenai fisiologi hewan. Pernahkah kamu bertanya bagaimana unta bisa bertahan hidup berhari-hari di gunung pasir tanpa minum? Dan bagaimana ikan bandeng mampu hidup di air tawar, payau, dan laut? Jawabannya ada pada fisiologi hewan, khususnya 3 organ penting, yaitu sistem indera, osmoregulasi, dan termoregulasi. Yang pertama, kita akan membahas sistem indera pada unta. Sistem indera adalah alat penerima rangsangan yang berfungsi membantu makhluk hidup mengenali dan merespon kondisi lingkungan di sekitarnya. Melalui sistem indera, hewan dapat melihat, mendengar, mencium bau, meraba, dan merasakan, sehingga mampu bertahan hidup. Prosesnya melibatkan beberapa tahapan penting. Yang pertama, rangsangan yang berasal dari lingkungan, misalnya cahaya, suara, bau, getaran, atau panas. Yang kedua, respon sensorik, yaitu sel khusus yang merespon rangsangan tertentu. Yang ketiga, impuls saraf, yaitu sinyal listrik yang dikirim melalui neuron menuju otak. Yang keempat, pusat pengolahan di otak, tempat informasi diinterpretasikan. Dan yang kelima, respon, yaitu perilaku atau tindakan yang muncul untuk bertahan hidup. Unta merupakan hewan yang hidup di lingkungan gurun yang panas dan ekstrim. Untuk menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut, unta memiliki sistem indera yang berkembang dengan baik. Indera yang paling berkembang pada unta adalah indera penglihatan dan indera penciuman. Pertama, indera penglihatan. Unta memiliki mata yang kuat dan mampu melihat jarak jauh di wilayah gurun yang terbuka. Bulu mata unta yang panjang dan tebal berfungsi melindungi mata dari pasir dan debu. Kelopak mata unta juga dapat menutup rapat saat terjadi badai pasir, sehingga penglihatan tetap terlindungi. Dengan indera penglihatan yang tajam, unta dapat mendeteksi bahaya, menemukan jalur perjalanan, dan mengenali sumber air dari kejauhan. Kedua, indera penciuman. Indera penciuman unta sangat tajam dan berperan penting dalam kehidupan di gurun. Unta mampu mencium keberadaan air dan tumbuhan meskipun jaraknya sangat jauh. Selain itu, hidung unta dapat menutup untuk mencegah masuknya pasir dan membantu mengurangi kehilangan air saat bernapas. Dengan berkembangnya indera penglihatan dan penciuman, unta mampu beradaptasi dengan lingkungan gurun yang keras dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kedua, osmoregulasi. Osmoregulasi adalah proses pengaturan keseimbangan air dan zat terlarut di dalam tubuh hewan agar tetap stabil. Pada mamalia gurun seperti unta, osmoregulasi menjadi kunci utama untuk bertahan hidup di lingkungan yang sangat kering. Unta mampu menghemat air tubuh dengan sangat efisien. Ginjal unta bekerja sangat efisien sehingga menghasilkan urin yang sangat pekat. Selain itu, feses unta bersifat sangat kering karena sebagian besar airnya diserap kembali oleh tubuh. Unta juga mampu bertahan tanpa minum air dalam waktu yang lama. Kehilangan cairan tubuh tidak lebih dari 20% masih dapat ditoleransi. Kondisi yang berbahaya bagi mamalia lain. Ketika menemukan sumber air, unta dapat minum dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat untuk menggantikan cairan yang hilang. Dengan kemampuan osmoregulasi tersebut, unta dapat menjaga keseimbangan cairan tubuh dan tetap hidup di lingkungan gurun yang ekstrim. Yang ketiga, termoregulasi. Termoregulasi adalah proses pengaturan suhu tubuh agar tetap konstan meskipun suhu lingkungan berubah. Unta termasuk hewan homeoterm yang mampu mengatur suhu tubuhnya secara efektif di lingkungan gurun. Unta menerapkan heterotermi adaptif, yaitu membiarkan suhu tubuhnya berfluktuasi. Pada siang hari, suhu tubuh unta dapat meningkat hingga sekitar 41 derajat Celcius. Peningkatan ini bertujuan untuk mengurangi pelepasan panas dan menghemat air karena unta tidak langsung berkeringat. Menurut Rizkia dan teman-teman, interaksi panas antara hewan dan lingkungannya berlangsung melalui 3 mekanisme utama.
yaitu konduksi, perpindahan panas melalui kontak langsung, misalnya ketika tubuh unta bersentuhan dengan air panas. Yang kedua, konveksi, yaitu perpindahan panas melalui aliran udara di sekitar tubuh unta. Dan yang ketiga, evaporasi, yaitu pelepasan panas melalui penguapan keringat. Pada unta, proses evaporasi sangat dibatasi untuk mencegah kehilangan air yang berlebihan. Unta juga memiliki mekanisme pendinginan otak secara selektif, di mana pembuluh darah di sekitar kepala membantu menurunkan suhu otak tanpa harus menurunkan suhu ke seluruh tubuh. Melalui mekanisme termoregulasi ini, unta mampu menjaga suhu tubuhnya tetap aman dan bertahan hidup di lingkungan dengan suhu yang ekstrim. Fakta menariknya, berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Panjiu Lim dan rekan-rekan pada tahun 2022, kemampuan osmoregulasi unta tidak hanya dikendalikan oleh ginjal, tetapi juga oleh pusat pengendalian hipotalamus otak. Dengan sistem osmoregulasi yang terkontrol dari ginjal hingga otak, unta dapat menjaga keseimbangan cairan tubuh dengan bertahan hidup di lingkungan gurun yang ekstrim. Selanjutnya, ikan bandeng. Pertama, sistem indera. Ikan bandeng memiliki berbagai sistem indera yang membantunya bertahan hidup di lingkungan perairan. Dari semua sistem yang dimiliki, sistem lateral line adalah sistem indera yang paling berkembang. Lateral line atau gurat sisi terletak di sepanjang sisi tubuh ikan. Indera ini berfungsi untuk mendeteksi getaran dan tekanan air di sekitarnya. Dengan gurat sisi, ikan bandeng dapat mengetahui arah arus air, mendeteksi musuh, mencari makanan, serta berenang secara berkelompok dengan rapi. Selain itu, ikan bandeng juga memiliki indera penglihatan. Mata ikan bandeng berada di sisi kepala dan membantu melihat lingkungan sekitar. Indera ini berguna untuk mengenali makanan dan menghindari bahaya. Selanjutnya, indera penciuman. Indera penciuman pada ikan bandeng sangat penting untuk mendeteksi bau makanan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan perairan. Ikan bandeng juga memiliki indera perasa. Reseptor perasa terdapat di mulut dan tenggorokan yang berfungsi untuk memilih makanan yang sesuai sebelum ditelan. Kemudian, indera pendengaran. Meskipun tidak memiliki telinga luar seperti manusia, ikan bandeng dapat mendengar melalui telinga bagian dalam dan getaran yang diteruskan oleh air. Selain itu, ikan bandeng mempunyai indera peraba pada kulit dan siripnya. Indera ini membantu merasakan sentuhan dan perubahan kondisi air. Yang kedua, osmoregulasi. Osmoregulasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk mengatur keseimbangan air dan garam di dalam tubuh. Ikan bandeng termasuk ikan Euryhelin, yaitu ikan yang mampu hidup di perairan dengan kadar garam berbeda, seperti air laut, air payau, hingga air tawar. Kemampuan ini didukung oleh sistem osmoregulasi yang baik. Di air laut, tubuh ikan bandeng cenderung kehilangan air karena lingkungannya lebih asin. Untuk mengatasinya, ikan bandeng banyak minum air laut, kemudian kelebihan garam dikeluarkan melalui insang dan urin yang sedikit serta pekat. Sebaliknya, saat berada di air tawar, air mudah masuk ke dalam tubuh ikan bandeng. Pada kondisi ini, ikan bandeng jarang minum dan mengeluarkan urin dalam jumlah banyak dan encer untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang ketiga, termoregulasi. Termoregulasi adalah kemampuan organisme dalam menyesuaikan suhu tubuh dengan lingkungan. Ikan bandeng termasuk hewan poikiloderm, yaitu suhu tubuhnya mengikuti suhu air di lingkungan sekitarnya. Ikan bandeng tidak menghasilkan panas tubuh sendiri seperti mamalia. Untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan suhu, ikan bandeng melakukan adaptasi perilaku seperti berpindah ke perairan dengan suhu yang lebih sesuai dan mengurangi aktivitas saat suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, dengan osmoregulasi dan termoregulasi yang baik, ikan bandeng dapat bertahan hidup dan tumbuh optimal di berbagai kondisi perairan.
Fakta menariknya, berdasarkan penelitian oleh Yu Ting Lin dan kawan-kawan tahun 2023, kemampuan osmoregulasi ikan bandeng sangat dipengaruhi oleh perubahan ekspresi protein aquaporin pada insang. Protein ini berperan dalam mengatur keluar masuknya air sehingga ikan bandeng dapat menyesuaikan keseimbangan cairan tubuhnya dengan cepat saat salinitas lingkungan berubah. Nah, jadi kesimpulannya, unta dan ikan bandeng menunjukkan kemampuan adaptasi yang berbeda sesuai dengan lingkungannya. Unta memiliki sistem indera penglihatan yang baik, osmoregulasi yang sangat efisien untuk menghemat air, serta termoregulasi yang baik sebagai hewan homeoterm di lingkungan gurun. Sementara ikan bandeng mengandalkan sistem kolateral lain sebagai indera utama yang mampu melakukan osmoregulasi di berbagai tingkat salinitas dan bersifat poikiloterm, sehingga suhu tubuhnya mengikuti suhu lingkungan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem indera, osmoregulasi, dan termoregulasi berperan penting dalam kelangsungan hidup dan adaptasi hewan. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan dan bikin kamu makin paham. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.